Hendak sholat, Menteri Inggris dicegat pasukan Israel di Masjid Al-Aqsa. Pasukan Israel sempat mencegat Lord Tariq Ahmad, Menteri Inggris wilayah Timur Tengah saat hendak sholat di Masjid Al-Aqsa. Mengutip dari FIFA bahwa ia sempat dicegat selama 30 menit sebelum pada akhirnya diizinkan oleh petugas Israel. Ia sebagai seorang Muslim hendak berkunjung ke situs suci di kota tua Yerusalem. Wakaf Islam yang mengelola komplek menyebutkan bahwa tindakan pasukan Israel tidak dibenarkan. Apakah dia datang sebagai menteri atau sebagai seorang Muslim? Dia seharusnya tidak dihalangi, kata Wakaf. Ahmad tidak memperpanjang insiden tersebut dan mengatakan kepada BBC bahwa dirinya menyatakan kooperatif saat dilakukan pemeriksaan keamanan apapun yang perlu pasukan Israel lakukan. Dalam upaya untuk membuktikan identitasnya, Ahmad menunjukkan kepada polisi sebuah tweet dari Menteri Luar Negeri Eli Cohen pada hari Rabu yang menunjukkan dua pertemuan yang dilakukan di Yerusalem. Menteri Inggris bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen di Yerusalem Barat pada hari Rabu kemarin sebelum dia pindah ke kota Ramallah di tepi barat untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki. Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam. Orang Yahudi menyebut daerah itu Gunung Kuil dan mengklaim bahwa itu adalah situs dua kuil Yahudi di zaman kuno. Amerika Serikat hingga PBB kritik Menteri ultranasionalis Israel kunjungi Al-Aqsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga Amerika Serikat mengkritik kunjungan Menteri aliran ultranasionalis dan ekstrim kanan Israel Itamar Ben-Gvir ke komplek Masjid Al-Aqsa Yerusalem yang super sensitif. Kunjungan Itamar Ben-Gvir dinilai bisa menimbulkan ketegangan. Seperti dilansir AFP, tindakan Itamar Ben-Gvir membuat marah orang-orang Palestina dan sekutu Amerika Serikat di dunia Arab. Sementara pemerintah Barat memperingatkan tindakan semacam itu mengancam status quo di tempat suci Yerusalem. Pemerintah kami tidak akan menyerah pada ancaman Hamas, kata Ben-Gvir dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh juru bicaranya setelah kelompok militan Hamas memperingatkan bahwa langkah tersebut adalah garis merah atau red line. Militan di Gaza yang dikuasai Hamas menembakkan roket ke Israel tetapi gagal menghantam tanah Palestina, kata tentara Israel. Kunjungan Ben-Gvir dilakukan beberapa hari setelah dia menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional dengan kekuasaan atas polisi, memberikan keputusan untuk memasuki situs yang sangat sensitif itu. Masjid Al-Aqsa adalah tempat tersuci ketiga dalam Islam dan situs paling suci bagi orang Yahudi yang menyebut komplek itu sebagai Temple Mount. Di bawah status quo lama, non-Muslim dapat mengunjungi situs tersebut pada waktu tertentu tetapi tidak diizinkan untuk berdoa di sana. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang Yahudi, kebanyakan dari mereka adalah nasionalis Israel, diam-diam berdoa di komplek tersebut, sebuah tindakan yang dikecam oleh warga Palestina. Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan bahwa perubahan status quo situs suci Yerusalem akan tidak dapat diterima. Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan Amerika Serikat sangat prihatin dengan kunjungan Ben-Gvir yang dapat memprovokasi kekerasan. Duta Besar Jerman untuk Israel mengatakan status quo telah lama membantu menjaga perdamaian dan keamanan yang rapuh di sekitar Masjid Al-Aqsa. Di kota tua Yerusalem Timur yang dianeksasi Israel, komplek tersebut dikelola oleh Jordan Waqf Islamik dengan pasukan Israel beroperasi di sana. Setelah kunjungan Ben-Gvir bersumpah untuk mempertahankan kebebasan bergerak bagi Muslim dan Kristen, tetapi orang Yahudi juga akan naik ke gunung. Mereka yang membuat ancaman harus ditangani dengan tangan besi.
Menkeu Israel berencana dorong perluasan pemukiman Yahudi di tepi barat. Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich berencana untuk menerapkan kedaulatan negara apartheid atas pemukiman ilegal di wilayah pendudukan tepi barat. Quds Press melaporkan Smotrich yang merupakan ketua partai religius Zionis memiliki rencana untuk mendukung pemukiman di tepi barat. Smotrich memiliki rencana yang jelas dan terorganisir untuk mendukung dan mendorong pemukiman di tepi barat serta menerapkan kedaulatan Israel atas pemukiman di sana, ujar laporan Quds Press. Televisi Israel Channel 14 mengatakan dalam pembicaraan koalisi antara Smotrich dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu disepakati bahwa dia akan menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas badan Israel yang menjalankan wilayah pendudukan yang disebut administrasi sipil. Salah satu tujuannya adalah membuat kehidupan warga Palestina di wilayah pendudukan tepi barat menjadi lebih sulit, terutama mereka yang tinggal di area C. Area C berada di bawah kendali administrasi dan keamanan penuh Israel. Smotrich juga berencana mengalihkan tanggung jawab atas pemukim ilegal di wilayah pendudukan tepi barat dari Kementerian Pertahanan ke kementerian lain. Smotrich adalah salah satu tokoh kontroversial yang masuk ke dalam jajaran kabinet Netanyahu. Dia merupakan seorang pemimpin pemukim tepi barat yang percaya bahwa Israel harus mencaplok wilayah penduduk Palestina. Smotrich ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dan memegang otoritas luas atas pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan tepi barat. Pemerintah baru Netanyahu berkomitmen untuk menjadikan pembangunan pemukiman tepi barat sebagai prioritas utama. Koalisi pemerintah Netanyahu mencakup pemimpin pemukim sayap kanan. Israel merebut tepi barat dalam Perang Timur Tengah 1967 telah membangun ratusan pemukim yang sekarang menjadi rumah bagi sekitar 500.000 orang Israel. Komunitas internasional menganggap seluruh pemukim yang dibangun di tepi barat itu ilegal. Komitmen Israel untuk memperdalam kendali atas tepi barat telah mengancam hubungan dengan sekutu terdekatnya.